Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Soleman pasal 12 ayat 14 yang berkata sebagai berikut. Setiap orang dikejangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Puji Tuhan, kita menyumpai kenyataan firman Tuhan. Dalam hal ini, Salomo mengingatkan kepada saya dan kita semua bahwa kesuksesan yang kita bisa raih itu tidak diukur dari harta yang kita miliki. Sukses, keberhasilan tidak diukur dari ilmu yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita kerjakan. Hal ini perlu dicamkan dengan baik, karena dalam perjalanan kehidupan manusia seringkali kita menganggap keberhasilan itu karena ada modal yang besar, karena ada gelar yang banyak, dan ada banyak hal penunjang lainnya. Punya koneksi lah, punya sahabat lah, punya kenalan kah. Tapi Salomo mendapatkan suatu hal yang menjadi kebenaran, bahwa semua keberhasilan itu hanya dapat kita peroleh dari tangan kita yang mengerjakannya. Jadi di sini kita melihat keterampilan kita, kemampuan kita mengembangkan talenta, itulah yang akan membuat kita berhasil. Banyak orang menganggap uang bisa membuat dia berhasil. Ternyata tidak. Banyak orang punya uang sudah habis, tapi keberhasilan justru tidak pernah diraih. Banyak orang punya gelar yang begitu banyak, tetapi nggak pernah meraih prestasi. Karena memang mereka tidak punya keterampilan, tidak punya kemampuan, tidak mengetahui mulainya dari mana dan selesainya di mana. Orang yang terampil, orang yang tahu dia harus mulai dari sini dan dia akan selesai di mana. Firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita akan dikenyangkan dengan kebaikan karena mulut kita dan keterampilan kita. Kita tidak bisa hanya mengandalkan perkataan terus kita jadi berhasil. Enggak. Perkataan itu harus disusul dengan perbuatan atau keterampilan. Kita menyuruh orang berbuat sesuatu tapi kita nggak tahu mulainya dari mana, selesainya seperti apa. Dan hal inilah yang diingatkan Salomo, supaya kita mengembangkan talenta. Tuhan memberikan kemampuan ilahi atas setiap orang percaya, kalau dia mau mengembangkan dirinya. Kita melihat di dalam Alkitab Daud, dia bisa jadi pemimpin besar atas bangsanya. Itu bukan karena Daud tidak punya keterampilan. Kalau mau diukur dari pendidikan, Daud tidak seperti abang-abangnya. Kerjanya setiap pagi hanya pergi mengembalakan domba orang tuanya beberapa ekor, dan sore pulang kembali. Itu dilakukan berulang-ulang, tapi dia makin terampil. Untuk mengembalakan kambing domba, dia perlu peralatan penunjang, ali-ali, gada, tongkat. Itu yang selalu Daud bawa. Sehingga Daud dapat berkata kepada kita semua tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Dia punya tongkat, dia punya gada untuk menyertai melindungi domba-dombanya. Dan itu adalah keterampilan Daud. Keterampilan yang sangat sederhana, namun dikembangkan dengan baik sesuai dengan potensinya. Dia tahu walaupun dia gembala kambing domba, tapi dia adalah barisan tentaranya Tuhan. Kita bisa kerja apa saja,
sederhana mungkin pekerjaan kita, sekecil mungkin pekerjaan kita di mata orang yang berhasil, dianggap kita nggak ada apa-apanya. Tapi ketahuilah yang kerja ini bukan manusia biasa. Kita pasukannya Tuhan, barisan tentara Allah. Dan ketika kita terampil dengan tugas kita, dengan pekerjaan kita, maka itulah yang akan membuat kita berhasil sebagai pemimpin. Daud menjadi raja, padahal dia mulai modalnya dari belakang kambing domba. Tapi semua tugas yang memberi perlindungan untuk pekerjaannya berjalan dengan lancar, dia punya keterampilan. Dan ini yang diingatkan Tuhan melalui nasihat Salomo, bahwa orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakannya. Kita bisa mengerjakan sesuatu tanpa keterampilan. Kita bisa mengerjakan sesuatu kelihatannya ada hasil, tapi ternyata itu bukan hasil. Itu hanya sesuatu yang sekedar jadi, bukan seperti yang harus terjadi. Dan hal inilah yang menjadi perhatian Daud untuk kita. Sehingga Salomo menjelaskan bahwa keterampilan, balasan yang didapat oleh seseorang karena apa yang dikerjakan tangannya. Dia berbicara tentang ayahnya sendiri yang mampu mengalahkan musuh Israel karena dia terampil. Biarlah Tuhan menolong kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Mungkin kelihatannya sepele, tapi latihlah supaya engkau terampil. Jika engkau terampil, engkau akan dipromosikan sesuai dengan aturan firman Tuhan. Tuhan tidak akan pakai orang yang tidak terampil, tapi Tuhan selalu menggunakan orang yang terampil. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama, tabut, kemah itu dibuat oleh orang-orang yang terampil, sehingga hasilnya maksimal. Orang yang terampil itu, Alkitab catat, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus untuk melakukan tugas itu. Dasarnya terampil, baru urapan menyusul, karena dia terampil. Dan ini harus menjadi bahagian kita sebagai orang percaya dalam mengiring Tuhan. Jangan jadi orang percaya pasif, yang penting ada di gereja. Ambil bagian apa yang engkau bisa kerjakan. Lakukan itu berulang-ulang sehingga engkau terampil, dan Tuhan akan mengurapi pelayananmu. Sekecil apapun, Tuhan selalu menepati aturan janjinya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena pagi ini Tuhan mengingatkan kami bahwa keterampilan tangan kami akan membawa kami kepada keberhasilan. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami jadi anak-anak Tuhan yang tidak malas, tidak pasif, tapi orang yang selalu mau berkembang, sehingga kami boleh mencapai rencana Tuhan atas kehidupan ini. Bahwa di dalam keterampilan kami, urapan Tuhan akan menyertai. Bapa, tolong anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah melakukan tugas-tugas rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami Bapa, supaya kami tidak pasif, supaya kami tidak bermalas-malasan, tapi biarlah kami melatih diri untuk menguasai semua tugas pekerjaan maupun pelayan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi.